Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini, tanggal 7 Maret 2021. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang telah Engkau berikan selama 1 minggu ini. Kita dapat menjalani aktivitas kita masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan dalam sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan menurut roh versus menurut daging. Apa sih maksudnya, Ci? Kehidupan menurut Roh Kudus versus menurut daging ayam atau daging sapi. Nah, sebelum Cici jelasin, Cici akan bacakan dulu dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, seperti yang sudah Cici utarakan di sini, kehidupan yang diinginkan oleh Yesus untuk kita bukan yang menurut daging. Menurut daging adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya, kehidupan menurut daging adalah kayak seperti mencontek. Ayo, siapa yang masih mencontek? Terus berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak atau adik. Itu gak sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Terus tidak mau berbagi. Kalau ada kalian punya makanan, atau misalnya kalian punya mainan, tapi teman kalian gak punya mainan itu, kalian gak mau minjem. Enggak, ini punya aku. Gak bisa. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Terus mengejek temannya, sombong, tukang pamer, ingin menang sendiri, dan masih banyak lagi. Ayo, siapa yang suka lebih mementingkan acara TV di hari Minggu dibandingkan ke gereja? Nah, itu kalau kita menuruti keinginan daging, artinya kita menjauh dari Tuhan. Kita melupakan apa yang harusnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti halnya Paulus menasihati jemaat-jemaat di Galatia supaya mereka hidup menurut Roh Kudus dan tidak lagi
hidup menuruti keinginan daging yang akan membawa mereka kepada dosa. Jadi, yang telah tadi Cici bilang, hal-hal yang kehidupan yang menurut daging seperti berbohong, mencontek, ataupun tidak mentaati orang tua, itu sama dengan dosa. Dosa, Tuhan tidak suka anak-anak yang berdosa. Karena itu, kita harus hidup menurut apa yang Tuhan mau. Seperti apa? Ayo dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya waktunya kalian belajar, kalian harus belajar. Waktunya kalian harus ke gereja, ya ke gereja. Waktunya harus mendengarkan firman Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang tua kalian gini, minta kalian untuk beli garam di warung, tapi ternyata pas kalian sampai di warung ada makanan taro atau ciki yang menggoda kalian. Kalian pilih mana? Kebanyakan pasti, aku mau ciki, tapi duitnya pas buat beli garam. Gimana dong? Aku harus beli garam atau beli ciki? Nah, kalau kalian milih ciki, berarti menuruti keinginan diri kita sendiri dong. Sementara Tuhan Yesus nggak menginginkan kita untuk mengikuti keinginan sendiri. Kita harus, kalau kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk membeli garam, ya beli garam dulu. Nanti kalau misalnya orang tua kita bilang, nanti kalau ada kembalian kamu boleh jajan, nah baru kalian boleh jajan. Seperti itu yang harus kita taati dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kehidupan yang harus sesuai menurut Roh Kudus? Selain itu tadi, perbuatan-perbuatan hal yang luar biasa. Ayo, kalian bisa memikirkan lagi nggak apa sih yang Tuhan inginkan gitu. Hal-hal sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita kalau ada temen yang minta tolong ke kita bantu, ataupun misalnya ada yang ingin kalau misalnya ada temen, kalau kalian lagi sekolah normal seperti sebelumnya, ada temen yang gak bawa makanan, apakah kalian diem aja kalau kalian punya makanan lebih? Mama ngasih aku 5 roti, tapi ini ya cukup buat aku gitu, tapi temen aku gak bawa, aku harus apa Tuhan? Nah, apa yang harus kalian lakukan? Membagi 5 roti itu kepada teman kalian. Gimana caranya, Ci? Kan 5 bukan 6. Kalau 6 mungkin bisa 3-3. Gimana caranya? 5. Kalian bisa 2-2. Masih ada 1 kan? Tinggal dibagi setengah. Akhirnya kita bisa bagi rata, sama rata dengan teman kalian. Ini buat kamu gak bawa bekal, jadi aku kasih kamu bekal supaya kamu gak kelaparan. Nah, itu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, tadi ada bilang, tetapi buah roh ialah. Buah roh itu apa sih? Nah, buah roh itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalian lihat kan? Hal-hal inilah yang harus kalian lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak mengikuti ini, artinya sama saja kalian tidak mentaati Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak mentaati Tuhan Yesus, gimana? Pasti Tuhan sedih kan? Kita harus mengikuti kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Setiap orang percaya seperti kita yang telah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, berkomitmen untuk dapat hidup menurut kehendak Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan daging, ya. Jadi tadi
Tadi bukan daging ayam, daging sapi. Siapa yang suka itu? Bukan ya. Maksudnya kehidupan daging itu yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan hidup yang benar gitu. Jadi setelah mendengarkan firman ini, Cici harap kalian bisa semakin belajar, semakin mentaati apa yang orang tua omongkan, atau misalnya guru kalian ngasih tugas, kalian harus kerjakan dulu tugasnya, baru boleh main, baru boleh nonton TV. Nah, oke? Karena Tuhan Yesus menginginkan hidup kita mengikuti keinginan Roh Kudus, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan baca ayat hafalan kita dari Galatia 5 ayat 18, oke? Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kalian bisa ngafalin, lebih baik ya. Tapi Cici berusaha ingin kalian mengerti dulu dan gimana sih kehidupan yang sesuai dengan apa mau Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus tidak menginginkan anak-anaknya melakukan hal yang tidak benar. Oke. Jadi jangan ada lagi yang mencontek, mencuri, berbohong. Itu harus ditinggalkan, oke? Kalian sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus mentaati perintah Tuhan Yesus, perintah orang tua, kakak di rumah, atau misalnya kalian guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita dan memimpin kita agar kita tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah belajar pada hari ini tentang kehidupan menurut daging atau menurut Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami setiap harinya dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami menjauhi kehidupan yang tidak Engkau inginkan. Berkati kami agar kami dapat mentaati orang tua, kakak, adik, guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, jagai kesehatan kami, khususnya seminggu ke depan, agar kami tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.